Oke, kita masuk ke contoh candle ya. Kita contohkan dulu. Yang pertama candle dengan ukuran yang sangat tebal ya. Ini contohnya satu candle pertama, kemudian ada sumbu kecil. Candle yang kedua hampir sama tapi berkurang ya. Kemudian seperti ini agak panjang. Candle yang ketiga dia ada kekuatan baru. Contoh ini candlenya dengan bodi pendek, sumbunya panjang. Kemudian ada lagi saya kasih warna ganti yang berubah. Ini sumbunya panjang, ganti bodinya pendek, warnanya ganti merah. Ada juga candle dengan kondisi yang sama. Oke, kemudian satu candle lagi dengan kekuatan. Ada tiga contoh, ada tiga masing-masing tiga contoh, sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dari candle itu nanti kita dapat banyak petunjuk. Maka betul-betul harus difahami ya. Setiap candle ini memberikan petunjuk. Disitulah nanti kita akan tahu kemana arah market itu akan berpotensi. Ya, rata-rata teman-teman tidak terlalu banyak mendalami dari candle itu sendiri. Sehingga terlalu terburu-buru menempatkan posisinya. Sementara candle ini sebenarnya sudah kelihatan dari awal, mau kemana itu kelihatan. Saya sering sampaikan ke teman-teman, ya sebenarnya kalau kita betul-betul jeli, market itu mau kemanapun selalu didahului dengan petunjuk. Petunjuk itu dari mana? Dari candle itu sendiri. Hanya saja kita terkadang terlalu melebar ya, terlalu banyak fokus pada analisa-analisa yang lebih besar ya, tanpa peduli dengan yang lebih kecil ya, dengan melihat oh ini trennya naik, oh ini lagi dominan ini ya, dominan ke sana. Walaupun tren, walaupun nanti lebih dominan kemanapun, tapi jangan abaikan karakteristik candle yang terdekat, karena itulah yang menjadi penentu nanti. Kita tidak peduli. Jadi khusus di time frame, semua time frame atau semua time frame khusus sama, membacanya sama. Yang membedakan nanti semakin tinggi time frame itu, maka semakin besar untuk kita mentargetkan. Semakin besar mentargetkan, maka semakin besar peluang dan floating yang nanti kita bisa kita terima. Karena nanti semakin besar time frame-nya, maka waktunya semakin lama, jangkauannya makin besar. Ya, semakin besar. Semakin kecil time frame-nya, maka target kita juga semakin pendek. Karena kelihatan candle itu panjang-panjang, tapi karena time frame kecil, maka kalau kita hitung dia masih pendek. Kalau kita menggunakan time frame besar, D1 misalkan, candle itu kelihatan pendek-pendek. Tapi kalau kita hitung pipsnya besar. Iya, betul. Ya, sehingga mana yang kita gunakan nanti, sekali lagi kita fokus dulu ke H1. Nanti selebihnya nanti kita bisa kembangkan di time frame yang lain. Kalau kita menggunakan menggunakan trading harian. Kemudian kita akan mulai dari sebelah kiri. Candle sebelah kiri, yang pertama kita baca adalah selalu ukuran bodinya bagaimana. Bodi ya besar. Kalau ukuran bodinya itu besar, ya ukuran bodi besar itu bagaimana kriterianya? Ya kita lihat sisi sebelah kiri. Kalau kirinya pendek ini besar sendiri, berarti itu besar ukurannya. Yang kedua dari pipsnya, biasanya ukuran besar itu ya 500 ke atas kalau di emas ya. 500 ke atas itu masuk besar, bahkan bisa ribuan nantinya ya, bisa ratusan pips ya. Atau kalau kita tarik ya cukup tinggi ya, nanti kelihatan dari berapa pipsnya. Dengan kekuatan seperti ini, yang kedua kita lihat sumbunya ya. Kalau ini bodinya sudah besar, kuat, berarti ini momentum bearish namanya. Jadi kalau yang besar begini biasanya adalah
institusi yang bergerak di sana, perbankan ya. atau mungkin korporasi besar-besar di sini. Jadi kalau sudah muncul yang begini, ya kita jangan melawan. Nanti bisa konyol, kita kalah ya dibanding Ya. dengan kekuatan yang ada. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui karakter. Makanya ada yang sering menyampaikan jangan melawan arah, jangan melawan tren. Nah, ini yang besar ini masuk kekuatan besar itu bagian dari tren. Jadi jangan dilawan. Ya betul. Ya, kalau kita melawan bisa habis nanti. Ya, dari bodinya panjang, dari sumbunya tidak ada. Artinya sumbu yang berpengaruh. Ini pendek. Ini pendek. Ini jauh dengan bodinya masih jauh. Sumbu yang berpengaruh itu setidaknya minimal setengah dari bodinya. Minimal setengah dari bodinya. Kalau semakin panjang, berarti semakin berpengaruh. Semakin berpengaruh. Jangankan 2-3 kali lipat dari bodinya, setengah dari bodinya pun sudah bisa berpengaruh. Harus kita perhatikan nanti. Itu cara membaca karakternya. Jadi nanti pasti ketemu ya. Nanti kalau kurang yakin, satu saat kita akan coba buktikan ya. Dia mau kemana geraknya, itu selalu diawali dari petunjuk di awal. Oke, kita lanjut dulu, nanti setelah itu baru masuk ke sana ya. Yang kedua, candle yang kedua, ini kalau dari sisi tadi rasio juga didominasi oleh bodinya. Jadi jelas pasti ini dominan oleh bearish. Dari kacamata high dan low-nya atau range-nya, ini jelas panjang. Sehingga ini momentum bearish. Kemudian yang kedua ini bodinya juga panjang. Sekarang kita lihat dari bodinya panjang, sumbunya ada enggak? Oh, sumbunya ada. Di atas ada sumbu, di bawah ada sumbu. Kita rasiokan ya, kita bandingkan sumbu dan bodinya ini bagaimana ya kalau kita amati. Ternyata sumbunya tidak terlalu berpengaruh, masih lebih dominan hijau, sehingga masih berpeluang akan lanjut naik. Jadi kalau kita berpikir dari petunjuk yang ada, ini masih akan naik. Kemudian candle yang ketiga. Ya, candle yang ketiga ini satu dari sisi body candle atau badannya itu pendek, kecil ya. Sekarang bodinya kecil. Artinya apa? Powernya itu juga kecil. Ya, ini warnanya apa? Warnanya hijau, berarti power hijau itu kecil. Kemudian kita lihat, adakah sumbunya? Oh, ternyata ada di mana? Di bawah. Sumbu di bawah. Maka sumbu di bawah ini adalah perlawanan buyer. Oh, perlawanan buyer. Ya, perlawanan buyer. Karena sebelumnya ini turun dulu. Sebelum ini ditutup di sini, close, ini open. Sebelum ini terbentuk naik, maka ini sebelumnya turun dulu sampai di sini. Jadi sell dulu ini. Awalnya ini merah. Sampai di sini tuh merah. Setelah itu karena tidak bisa mempertahankan harga di bawah, kemudian ditolak lagi oleh buyer. Ditolak terus sampai akhirnya dilewati harga bukaan itu dan ditutup di sini. Maka yang awalnya turun kemudian jadi sumbu, maka ini adalah bentuk perlawanan atau penolakan buyer karena di bawah. Kalau sumbu di atas itu perlawanan seller. Sehingga kalau kita rasiokan sumbu dan body lebih panjang sumbunya, bahkan berkali lipat dari sumbunya. Maka ini berpotensi akan naik. Potensinya akan naik. Nah, sekarang ganti sebelah kanan. Bodinya sama pendek. Kemudian ada sumbu di atas panjang. Nah, karena sumbunya di atas di bawah tidak ada, maka diganti. Ini perlawanan atau penolakan seller. Kalau sumbu di atas penolakan seller. Sehingga kalau kita rasiokan sumbu bodinya lebih dominan sumbunya, maka ini cenderung turun. Harga berikutnya itu cenderung turun. Sehingga kalau kita sudah bisa memetakan, oh ini ternyata ada petunjuk mau turun, maka tinggal mencari nanti konfirmasinya entry sell-nya di mana. Termasuk kalau misalkan ada petunjuk naik. Oke, berikutnya yang sebelah kanannya lagi. Nah, sekarang
Yang kanannya lagi kita lihat, ini ada body warna merah. Nah, bodinya pendek, berarti momentumnya itu kecil. Kekuatan seller itu kecil. Sekarang kita lihat, sumbunya ada enggak? Oh, ada. Sumbunya di atas ada, di bawah ada. Kalau ketemu dengan seperti ini, maka dilihat dulu posisinya di mana. Karena candle ini adalah candle ragu, candle yang bimbang.